Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah matematika teknik. Kita akan membahas tentang persamaan diferensial dari kuliah berikutnya, bagaimana persamaan diferensial ini diselesaikan. Nah, penyelesaian persamaan diferensial order 1 itu ada beberapa cara, yaitu bisa dengan integrasi langsung, bisa dengan pemisahan variabel, bisa dengan substitusi fungsi yang lain, fungsi V dan X, kemudian ada dengan persamaan linear dan persamaan Bernoulli. Untuk kuliah kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu dengan integrasi langsung dan pemisahan variabel. Yang integrasi langsung ini saya kira mudah, Anda sudah dari awal matematika 1 mungkin, bahkan mungkin di SMA, karena untuk soal-soal ujian masuk ini pasti ada persamaan diferensial yang seperti ini yang harus Anda selesaikan. dy per dx sama dengan suatu fungsi x. Nah, dx-nya kita pindahkan ke sana, jadi dy sama dengan fx dx, kemudian kita ambil integralnya di kedua sisi. Ini ada beberapa contoh, misalkan dy per dx sama dengan 6x plus 8, ini adalah fungsi x. dy per dx sama dengan cos x min sin x, ini fungsi trigonometri tapi fungsi x juga. Kemudian e pangkat x dy per dx, kalau e pangkat x-nya dipindahkan ke ruas kanan 10 per e pangkat x, maka ini adalah dy per dx-nya sama dengan fungsi x juga. Kita coba selesaikan satu per satu. Yang contoh pertama, dy per dx sama dengan 6x plus 8. Kita pindahkan ke ruas kanan x-nya, jadi dy sama dengan 6x plus 8 dx. Masing-masing ditarik integralnya. Integral dy adalah y, integral 6x adalah x kuadrat, 3x kuadrat, kemudian 8 menjadi diintegralkan 8x. Terus ada suatu konstanta. Nah, ini adalah persamaan umum. Kalau Anda tahu kondisinya, kalau misalkan itu di kasus-kasus teknik pertanian, biasanya ada kondisi yang diketahui, kondisi batas atau kondisi awal, yang nanti akan menentukan berapa C-nya. Konstantanya ini nanti ada angkanya. Contoh yang kedua, ini dy per dx sama dengan cos x min sin x. Dipindahkan dx-nya menjadi cos x min sin x dx sama dengan dy. Kita ambil integralnya di dua sisi. Integral dy menjadi y, integral cos x adalah sin x, integral min sin x adalah plus cos x, plus suatu konstanta. Nah, demikian, ini yang contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini ada e pangkat x dy per dx. Kita kumpulkan dulu yang dy di sebelah kiri, yang dx di sebelah kanan. Sehingga menjadi dy sama dengan 10 per e pangkat x dx. Jadi per e pangkat x kita pindahkan ke atas menjadi e pangkat min x. Kita ambil integralnya di dua ruas. Integral dy menjadi y, 10-nya tetap karena dia konstanta, jadi di luar integral. Integral dari e pangkat min x adalah min e pangkat min x. Jadi dia ada jadi min 10 e pangkat min x plus suatu konstanta. Sampai di sini ini yang jika fungsinya itu dy per dx adalah fungsi x saja. Nah, ini ada dy per dx itu adalah fungsi x dan fungsi y. Dy per dx adalah fungsi x dan fungsi y. Kita coba memisahkan dari fungsi x dan y itu menjadi fungsi x kali fungsi y, atau fungsi x kali fungsi y, atau fungsi y per fungsi x. Jadi bisa ini
fungsi ini ada X dan Y-nya, ada variabel X dan Y-nya, tapi kita pisahkan, boleh dikalikan, boleh dibagi. Nah, masing-masing prosedurnya ada prosedurnya tapi masih mirip-mirip. Coba lihat, kalau dy per dx-nya itu adalah fungsi X dikalikan dengan fungsi Y, maka coba kita pindahkan yang fungsi Y bersama dy, yang fungsi X bersama dx. Jadi ini dy per, ini pindah ke kiri, jadi dy per fungsi Y sama dengan fx dx. Kita ambil integral dua-duanya di dua ruas, maka integral dy per fungsi Y ini adalah ln. Kalau seper kan ln jadinya. Jadi ln fy. Fy-nya nanti apa? Kemudian fx dx ini bisa diambil integral langsung atau fungsi x kuadrat kali setengah. Plus C. Jadi sebetulnya kiri kanan ada plus C, tapi kita ambil yang salah satu saja atau whatever itu konstanta. Kalau dy per dx-nya itu fungsi x-nya itu fx per fungsi y, maka kita prosedurnya sama, kita pisahkan yang fungsi y dengan dy, yang fungsi x dengan dx. Jadi fy kali dy, fx kali dx. Ini dipindah ke sana, ini dipindah ke sana. Kita ambil dua-duanya integral fungsi y dy, fungsi x dx, maka bisa diambil integrasi langsung. Atau setengah fy kuadrat plus setengah fx kuadrat kali apa ditambah. Selanjutnya kalau fungsinya itu dy per dx-nya tadi kan fx per fy, ini kalau dy per dx-nya fy per fx. Sama saja sebetulnya, yang langkah pertamanya kumpulkan semua y dengan fy, kumpulkan semua y dengan dy, kumpulkan semua x dengan dx. Jadi ini fy-nya dipindah ke sana jadi penyebut dy per fy, dx-nya dipindah ke sana jadi pembilang dx per fx. Ambil integral dua-duanya kiri dan kanan. Jadi ini ada diambil integralnya, yang seper fungsi y menjadi ln fungsi y, yang seper fungsi x menjadi ln fungsi x. Ditambah konstanta. Mungkin kalau teori agak abstrak, kita berikan contoh. Misalkan dy per dx, ini kan dy per dx. Nah, di sini suatu fungsi yang mengandung x dan mengandung y. Ini mengandung x dan mengandung y, cuma ini terbalik. Dy per dx sama dengan y plus 1 per 2x. Ini juga dy per dx sama dengan suatu fungsi yang mengandung x dan y. Cara penyelesaiannya satu per satu, ini yang dy per dx 2x plus 2x per y plus 1, kita kumpulkan y dengan dy menjadi y plus 1 dy sama dengan yang x dengan dx adalah 2x dx. Ambil integralnya kiri dan kanan, maka dia bisa diintegrasikan langsung. Dia menjadi setengah y kuadrat plus y, terus x-nya menjadi x kuadrat plus suatu konstanta. Sebetulnya kiri dan kanan ada konstanta, tapi kita ambil satu saja. Ini adalah penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang ini. Nah, sekarang kalau kebalikannya, dx per dy 2x per 1 plus y sama aja tetepan. Yang x kita kumpulkan dengan x menjadi dx per 2x, yang y dikumpulkan dengan dy menjadi dy per 1 y plus 1. Ambil integralnya, kalau ln seper, ini kan seper 2x dx,
Yang kanan seper Y plus 1 dy. Kalau seper kan jadinya dia ln. Kalau diintegralkan. Jadi ln 2x ditambah ln sama ln 2x sama dengan ini menjadi ln Y plus 1 terus ada konstanta. Konstantanya ya kita ambil ln juga. Nah ini karena ln sesuatu ditambah ln sesuatu itu menjadi ln perkalian, maka ini ln 2x sama dengan ln C Y plus 1. Ini kalau bentuknya begini. Jadi kalau dikumpulkan dia jadi sepernya. Kalau dia dikumpulkan yang satu jadi ini bentuk yang berbeda lagi, dy per dx-nya ini tetap saja kita kumpulkan yang dy dengan y, yang dx dengan x. Jadi ini dy seper y plus 1 dy, terus yang di kanan 2x dx. Masing-masing diambil integralnya. Yang seper y plus 1 dia menjadi ln y plus 1, yang 2x dx kita ambil integrasi langsung x kuadrat plus suatu konstanta. Karena ini ada ln, ini angka biasa, maka kita ambil perpangkatan naturalnya, perpangkatan dari E, maka ini E pangkat x kuadrat C, x kuadrat plus C sama dengan Y plus 1. Kalau ini penjumlahan, pangkatnya dijumlahkan, maka dia angkanya dikalikan. Jadi dia E pangkat x kuadrat dikalikan E pangkat C. Ya E pangkat C tetap saja dia konstanta, sehingga dia menjadi C E pangkat x kuadrat sama dengan Y plus 1. Ini adalah dua cara yang untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, saya minta Anda latihan, ini ada beberapa latihan yang dengan integrasi langsung, ini coba diselesaikan dengan integrasi langsung, karena dy per dx-nya itu fungsi x saja. Nah, yang ini dy per dx-nya mengandung fungsi ada x dan y. Coba latihan, diselesaikan. Yang ini juga dy per dx-nya mengandung x dan y, mengandung y dan x. Silahkan coba diselesaikan. Nanti kita lanjutkan ya, karena penyelesaian persamaan diferensial yang kita bicarakan baru yang integrasi langsung, yang dy per dx-nya hanya fungsi x, kemudian dy per dx-nya fungsi x dan fungsi y, tapi bisa dipisahkan, mudah dipisahkan, mau dengan perkalian, mau dengan pembagian, tapi dia mudah dipisahkan. Nah, selanjutnya bisa jadi fungsi x dan fungsi y-nya itu tercampur, nggak gampang kita memisahkan, nggak bisa dipisahkan y sendiri, x sendiri, sehingga kita perlu menggunakan cara lain, cara substitusi dengan persamaan linear, dan mungkin kalau ada pangkat-pangkatnya dengan Bernoulli. Ini kita lanjutkan pada kuliah yang akan datang. Sementara Anda belajar dari dua metode ini, silahkan belajar contoh-contohnya supaya lancar. Demikian, sampai jumpa pada kuliah yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.